Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi kulliyatis syariah bi jami'atil islamiyah hukumiyah Pontianak. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, saya selaku Dekan Fakultas Syariah YIN Pontianak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah YIN Pontianak. Para mahasiswa dan mahasiswi, sekarang saudara-saudari telah menjadi keluarga besar FASYA atau Fakultas Syariah. Fakultas Syariah memiliki visi terbuka dalam mengintegrasikan ilmu hukum, ilmu syariah, dan kebudayaan Borneo. Untuk mencapai visi ini, maka ada 3 misi yang ingin kita wujudkan. Pertama, melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis penelitian yang mengintegrasikan ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang berbasis keilmuan syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Ketiga hal ini mesti dilaksanakan secara integral, secara utuh, tidak bisa dipisahkan antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, saudara masuk di Fakultas Syariah mesti tahu apa profil saudara. Secara umum, Fakultas Syariah itu memiliki profil pertama, menjadi praktisi hukum. Praktisi hukum ini bisa hakim, bisa panitra, bisa jurusita, bisa advokat. Kemudian menjadi penghulu, kemudian mediator, kemudian ahli hisab atau ahli dalam zakat dan wakaf. Para mahasiswa, profil ini sangat unik dan kesarjanaan saudara nantinya juga sangat unik, karena seorang sarjana hukum alumni Fakultas Syariah itu bisa menekuni berbagai profesi yang berada di luar sarjana hukum. Saudara dan saudari bisa menjadi guru yang profesional. Kalau mau menjadi guru, tinggal ikut pendidikan profesi guru. Saudara dan saudari bisa menjadi ahli perbankan, kerja di bank. Saudara dan saudari bisa menjadi bisnismen. Saudara dan saudari bisa menjadi jurnalis, wartawan. Tinggal saudara mengupgrade keilmuan saudara. Tetapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kalian yang saat ini memilih fakultas di luar Fakultas Syariah, suatu saat nanti ingin menekuni sebagai hakim misalnya, harus kuliah lagi di Fakultas Syariah. Ingin menekuni sebagai advokat, harus kuliah lagi untuk mendapatkan sarjana hukum dulu. Ingin menjadi mediator, kuliah dulu di Fakultas Syariah, harus lulus dulu mendapatkan gelar sarjana hukum. Saat ini Anda beruntung, Anda memilih Fakultas Syariah. Baik saudara-saudari dengan pilihan yang penuh ikhtiar ataupun hanya ikut-ikutan, yang jelas saudara dan saudari saat ini beruntung karena memilih program studi yang tepat. Saudara dan saudari yang saya banggakan, Fakultas Syariah berbeda dengan Fakultas Hukum, walaupun gelarnya sama-sama sarjana hukum. Kalau di Fakultas Syariah, alumninya salah satunya bisa menjadi penghulu, itu profil kita. Tapi sarjana hukum yang dikeluarkan oleh prodi ilmu hukum yang ada di Untan misalnya, atau dari UGM, atau dari UI, atau dari tempat lain, tidak bisa menjadi penghulu.
Kalau sarjana hukum kita bisa menjadi penghulu. Itu kelebihan di kesarjanaan kita. Dan kelebihan-kelebihan lain yang tadi saya ungkapkan di awal. Oleh karena itu, pantas saudara dan saudari berbangga, tidak salah pilih. Maka sepantasnya saat ini para mahasiswa dan mahasiswi bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Tentunya belajar sungguh-sungguh, sehingga nanti ketika sarjana hukum bisa langsung cepat kerja sesuai dengan profil yang kita miliki. Harapan kami para mahasiswa dan mahasiswi bisa kuliah di tempat kami di Fakultas Syariah dengan sesungguh-sungguhnya dan cepat selesai. Kalau bisa 3,5 tahun, maksimal 4 tahun sudah selesai dari Fakultas Syariah dan cepat bekerja. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2020. Saya turut bangga dan berbahagia, dan tentunya adik-adik sekalian sangat berbahagia dan bangga ketika Anda telah menjadi mahasiswa Fakultas Syariah YIN Pontianak. Untuk itu mari kita berbahagia sama-sama. Adik-adik sekalian, saya Rasiam MA, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, familiar disebut dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebagai prolog, saya ingin memotivasi adik-adik sekalian bahwa adik-adik sekalian masa transisi, berada pada kondisi masa transisi, yaitu transisi perpindahan dari perkampungan, pedesaan ke perkotaan, perpindahan dari aliyah, SMA, sederajat ke perguruan tinggi. Jadi kalau mengibaratkan pesawat, masa take off itu adalah masa transisi, masih belum masa aman. Dalam posisi transisi ini penuh kegalauan, penuh ketidaknyamanan, penuh kekhawatiran. Namun adik-adik sekalian, saya berharap agar kalian cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, karena masa transisi ini Anda akan mampu bertahan ketika Anda mampu menyesuaikan diri. Itu prolog dari saya. Kemudian, kenapa mesti Fakultas Syariah dengan gelar Anda nanti sarjana hukum? Adik-adik sekalian, tidak ada satu orang pun yang tidak memerlukan hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Negara hukum berarti seluruh warga negara, baik pemerintah maupun rakyatnya, itu harus patuh dengan hukum. Dan siapa yang mampu untuk mendampingi masyarakat dari hukum? Tentunya Anda dengan gelar sarjana, dengan profil calon hakim, calon advokat, ya kan? Calon mediator, dewan pengawas syariah, notariat, dan lain sebagainya. Tentunya Anda future, punya masa depannya baik. Dan bahkan ekstrimnya, Anda bisa bekerja di instansi pemerintah yang lain selain hukum. Anda bisa juga kerja di dunia perbankan, Anda bisa menjadi bisnismen, Anda juga bisa menjadi hal-hal lain yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Untuk itu patut Anda bangga dan berbahagia menjadi keluarga besar Fakultas Syariah. Kemudian adik-adik sekalian, saya ingin menjelaskan tentang tusi atau tupoksi, tugas dan fungsi Wadek 1, yaitu tentang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerjasama. Di bidang akademik, Anda nanti akan disuguhi pedoman akademik oleh fakultas, dan Anda harus khatam membaca buku pedoman akademik
semua mahasiswa akan di-share soft file-nya nanti oleh fakultas, karena itu menjadi kitab suci Anda kuliah di Fakultas Syariah. Tidak boleh Anda melanggar yang ada di dalamnya. Kurikulum ada di dalamnya, kode etik mahasiswa ada di dalamnya, proses bagaimana pendaftaran ada di sini, ngisi KRS, ngambil mata kuliah dan lain sebagainya ada di pedoman akademik. Ini adalah kitab suci Fakultas Syariah yang telah dikonsensuskan, disepakati secara bersama di Fakultas Syariah. Di bidang akademik adik-adik sekalian, secara singkat tidak seluruhnya saya jelaskan karena waktunya singkat. Saya akan berbicara dan mengulas tentang kurikulum. Kurikulum di Fakultas Syariah itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Disesuaikan dengan kebutuhan profil Anda. Apa profil Anda? Anda kedepannya dengan sarjana hukum, menjadi advokat atau pengacara, calon hakim, panitera, ya kan, penghulu yang ada di yang ada di KUA, ya kan, menjadi pegawai, menjadi notariat dan lain sebagainya. Kita merekayasa kurikulum di bidang akademik menuju arah itu. Maka di dalam kurikulum kita itu, yang di dalam kurikulum itu ada mata kuliah, kita menyesuaikan mata kuliah untuk menopang profesi AD ke depannya, yaitu tentang keilmuan di bidang hukum. Tentunya selain di bidang hukum secara umum dan hukum syariah, dan ada juga pastinya dibekali dengan ilmu agama yang sangat mumpuni di Fakultas Syariah, karena integrasi keilmuan ini menjadi sebuah keharusan di IAIN Pontianak. Nah, untuk menopang adik-adik sekalian, selain kurikulum kita juga menyiapkan lembaga atau menyiapkan fasilitas atau sarana yang lain. Kalau kurikulum itu dengan mata kuliahnya itu ada di dalam perkuliahan, tapi di bidang yang lain misalnya untuk menempuh skill, adik misalnya akan menempuh nanti akan mengikuti di praktek peradilan semu. Seperti di tempat yang saya sedang wawancara ini adalah tempat peradilan semu. Adik akan diajar di dalamnya. Kemudian di samping lab peradilan semu ada juga lab lab falak ya, lab falak, ilmu falak ada juga labnya. Nah, adik-adik sekalian, semua akan ditopang di dalam ini. Nah, itu di bidang akademik. Kemudian di bidang kemahasiswaan, secara singkat saya akan jelaskan, kita juga menyiapkan Ormawa, organisasi mahasiswa internal fakultas, ada SEMAF, senat fakultas, ada DEMAF, Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada HMPS, himpunan mahasiswa, prodi. Setiap prodi ada himpunan mahasiswa. Di situ tempat adik belajar organisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk menopang skill adik, kami telah membentuk juga HALSA. HALSA ini adalah dia bagian hukumnya di tingkat mahasiswa. Ada diskusi setiap saat tentang hukum, tentang kasus-kasus hukum itu di HALSA. Kemudian ada tim kreatif Fakultas Syariah. Di tim kreatif ini banyak sekali mahasiswa syariah itu yang pandai IT ya. Pandai IT, kita rata-rata mereka itu sudah bisa menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, tentunya itu semua untuk kalian. Untuk kalian. Maka jangan mengasingkan diri ketika Anda menjadi keluarga besar. Anda mesti masuk ke dalam lagi, jauh lebih dalam dan konsep. Dan jangan lupa pedoman akademik ini menjadi kitab suci Anda untuk selalu diikuti. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, bahwa kita juga telah membentuk lembaga bantuan hukum. Nah, nanti para alumni, adik-adik sekalian, para alumni ini akan ada di dalamnya dan Anda akan ditatar di situ untuk menjadi ahli hukum yang profesional. Nah, kemudian ini benar-benar terakhir yang ingin disampaikan di bidang kelembagaan dan kerjasama. Kita telah melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kalimantan Barat. Kita telah melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Kalimantan Barat. Kita telah melakukan kerjasama juga dengan Kemenkumham. Artinya apa? Fakultas Syariah sudah tidak asing lagi di instansi yang lain. Kalau ada ingin menjadi pegawai, silakan bangun jaringan di sana dan kita akan memulai nanti di PKL, praktek kerja lapangan. Kalian akan ditempatkan di Pengadilan Negeri,
kalian akan ditempatkan di pengadilan agama, kalian akan ditempatkan di Kemenkumham, kalian akan ditempatkan di KUA dan lain sebagainya. Tentunya disesuaikan dengan prodi adik-adik masing-masing. Untuk itu selamat bergabung. Jangan lupa Anda setiap hari membaca, ya, membaca karena akademik dan atau akademisi itu adalah dia jangan sampai kehilangan ruhnya. Anda sudah menjadi mahasiswa, tetap membaca, semangat dan tetap bergaul dan bersilaturahim dengan lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Saya Ardiansah, SSM HUM, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Biasa juga dipanggil dengan Wakil Dekan 2. Saya akan menjelaskan tugas dan fungsi saya sebagai Wakil Dekan 2. Sebagai pembantu dekan di bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, saya mempunyai beberapa tugas dan fungsi. Pertama, di bidang administrasi umum, untuk membantu kualitas kemampuan mahasiswa dalam akademik, maka dalam administrasi umum itu saya membantu dekan dalam hal perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap bidang administrasi umum seperti surat menyurat, ya termasuk di dalamnya adalah surat menyurat, surat pindah, SK dan surat-surat lainnya. Juga termasuk mengkaji produk-produk hukum yang berkenaan dengan administrasi umum dan keuangan. Di bawah pengawasan saya juga termasuk berjalannya atau operasinya beberapa lab yang untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Syariah. Ada beberapa lab yang di bawah pengawasan kita laksanakan. Yang pertama adalah laboratorium peradilan semu yang diperuntukkan untuk praktek peradilan. Kemudian ada juga KBH, konsultasi dan bantuan hukum. Kemudian ada juga terakhir adalah laboratorium hisab ru'yah di bidang ilmu perbintangan di Fakultas Syariah. Mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga sukses sampai alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Pasar 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, bersyukur kalian dapat masuk di fakultas yang penuh menjanjikan, karena kalian akan diberi dengan gelar sarjana hukum ketika kalian selesai. Namun untuk mencapai itu, adik-adikku sekalian, kalian tidak lepas dari administrasi. Untuk itu izinkan kenalkan saya, nama Haji Nur Rahman, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Pontianak, yang menangani tentang administrasi perkuliahan ketika saudara menjalankan perkuliahan di Fakultas Syariah. Di tata usaha ini kita dibantu oleh 2 orang kasubag, yaitu 1 kasubag yang dikenal dengan AUK, administrasi umum dan keuangan, serta kasubag AKMA, akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah, yang masing-masing mereka sudah mempunyai tempat atau kapten pekerjaan masing-masing. Ingin saya berpesan kepada adik-adikku sekalian, sebagus apapun perkuliahan kalian, serapi apapun kalian berkuliah, tetapi ketika kalian meninggalkan administrasi, itu menjadi hambatan bagi kalian untuk menyelesaikan perkuliahan. Untuk itu, saya berpesan, jangan abaikan administrasi perkuliahan. Sekali lagi saya tekankan, jangan abaikan administrasi perkuliahan. Karena saya yakin dan percaya, adik-adikku sekalian, ketika kalian rajin kuliah,
ketika kalian rajin membuat tugas yang diberikan dosen, ketika kalian tidak bermasalah dengan dosen, dan ketika administrasi kalian bagus, insya Allah saat kalian akan menjadi alumni Fakultas Syariah yang mumpuni di masyarakat. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik semuanya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Syariah. Perkenalkan, saya Sarah Septiarni Dewi SH. Di sini menjabat sebagai Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Adapun bagian dari Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, kita mempunyai 3 tim. Yang pertama, Ibu Erika Sulistia Maidaningsih sebagai penerima pendaftaran ujian proposal dan ujian skripsi dan juga perbaikan ujian skripsi, dan Pak Budiman sebagai transkrip nilai SKPI dan juga untuk pencetakan KHS dan KRS. Selanjutnya ada Ibu Mawaddah Syarifah Mawaddah sebagai bagian daripada alumni dan kemahasiswaan. Baik adik-adik, pertama-tama yang akan saya jelaskan, ketika adik masuk ke Fakultas Syariah, pertama-tama adik harus melakukan KRS-an, yaitu rencana studi. Jadi adik-adik sudah mendapatkan paspor dan juga user sebelumnya dari pihak Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nanti adik-adik masuk ke dalam si akad, adik-adik dapat membuka KRS dan dapat mengisi semua mata kuliah yang ditawarkan dalam KRS. Agar adik-adik mencentang semuanya, karena itu adalah awal mata kuliah yang harus adik tempuh. Jangan ada satupun yang ketinggalan, karena itu akan adik alami kesulitan yang kedepannya. Terutama adik-adik, kalau misalnya ada kesusahan, kesulitan, silakan menemui saya secara pribadi ataupun tim yang berada di Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Baik adik-adik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Rahmawati SPDI, menjabat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Di dalam Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh 7 orang pegawai yang siap membantu mahasiswa baru IAIN Pontianak. Di dalam Fakultas Syariah ini, 7 kasubag yang akan diberikan mandat. Pertama, Kasubag Keuangan, di bawahnya itu adalah Administrasi Umum dan Kepegawaian. Di dalam Administrasi Umum ini, itu persoalan surat menyurat. Silahkan mahasiswa kunjungi untuk Fakultas Syariah IAIN fasya.iain.co.id. Yang kedua yaitu pelayanan BMN, barang milik negara. Yang ketiga yaitu persoalan keuangan, pencairan keuangan di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Terakhir, di bagian keuangan juga ada informasi yang akan disampaikan kepada mahasiswa baru. Terakhir, selamat datang di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Fakultas Syariah IAIN Pontianak memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah, dan kekeluargaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa program studi ekonomi syariah di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Perkenalkan, saya Abu Bakar Esum MSI dan sekretaris saya adalah Suhardiman MSI. Saya memastikan bahwa Anda akan terlayani dengan baik. Perkenalkan, visi kami adalah unggul berdaya saing di kawasan Borneo dalam bidang hukum ekonomi syariah tahun 2030. Adapun misinya akan dijelaskan oleh Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Misi daripada program studi hukum ekonomi syariah ini pertama yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran ekonomi syariah yang berorientasi ke Indonesiaan dan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan budaya ijtihad secara multidisipliner dan mengembangkan model penelitian hukum muamalah yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum muamalah bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kemudian mengembangkan jaringan kerjasama serta meningkatkan kualifikasi pendidikan maupun tenaga pendidikan. Untuk sampai kepada visi itu, saya selaku Kaprodi menjanjikan layanan yang terbaik
bagi Anda semua. Saya memastikan akan menerima setiap keluhan Anda untuk terselesaikan dengan baik di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah bersama kami Anda akan menjadi seorang hakim, advokat, dewan syariah, dan mediator serta panitera. Sekian dari kami Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Ahwalus Sasiyah YIN Pontianak yang kami cintai. Saya Kaprodi Hukum Keluarga Islam Ahwalus Sasiyah dan saya Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam YIN Pontianak. Ya, kami akan memberikan gambaran tentang Prodi Hukum Keluarga Islam Ahwalus Sasiyah Fakultas Syariah YIN Pontianak. Prodi ini dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1473 tahun 2014 bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2014 yaitu tanggal 12 Jumadil Ula 1435 Hijriah. Prodi ini memiliki visi ulung dan terbuka dalam mengintegrasikan hukum keluarga Islam, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo pada tahun 2025. Sekali lagi, Prodi Hukum Keluarga Islam Ahwalus Sasiyah Fakultas Syariah YIN Pontianak memiliki visi ulung dan terbuka dalam mengintegrasikan hukum keluarga Islam, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo pada tahun 2025. Betul sekali, Bu Kaprodi. Jadi dari visi tersebut kemudian dituangkan ke dalam 3 misi utama program studi hukum keluarga Islam. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang mengintegrasikan ilmu syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan ilmu syariah, ilmu hukum, dan kebudayaan Borneo. Ya, Prodi ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah terwujudnya prodi yang bertanggung jawab, kredibel, transparan, adil dalam bidang hukum keluarga. Kemudian menghasilkan sarjana yang bertakwa, berakhlakul karimah, serta memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang hukum keluarga. Menghasilkan dan mempublish hasil riset dalam bidang hukum keluarga melalui jurnal prodi, yaitu jurnal Al-Usra dan jurnal ilmiah lainnya. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak secara nasional maupun internasional di bidang hukum keluarga. Kemudian dari program studi ini, kami memiliki profil lulusan. Pertama, adik-adik sekalian bisa menjadi seorang hakim. Jadi profil lulusan yang pertama dari kami adalah menjadi seorang hakim. Hakim tentu di lingkungan Mahkamah Agung, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan lainnya. Kemudian menjadi seorang advokat. Hal ini bisa dibuktikan dengan alumni-alumni kita yang sudah banyak menjadi seorang praktisi di bidang advokat. Kemudian yang ketiga, menjadi panitera di berbagai macam pengadilan. Kemudian menjadi tenaga ahli hisab dan ruqyat. Kemudian menjadi peneliti ataupun menjadi akademisi tentunya di bidang hukum keluarga Islam. Kemudian menjadi seorang arbitrator ataupun menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang hukum keluarga Islam. Ya, profil lulusan lainnya adalah adik-adik mahasiswa setelah menempuh pendidikan di Prodi Hukum Keluarga Islam, adik-adik bisa menjadi penghulu dan tenaga ahli kantor urusan agama atau menjadi kepala KUA, bisa juga menjadi dosen. Kemudian menjadi tenaga ahli di bidang hukum zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Betul sekali Bu Kaprodi. Kemudian ada beberapa fasilitas yang kita miliki, fasilitas akademik yang tentunya adik-adik sekalian bisa nikmati ke depannya. Pertama, kita memiliki lab falak. Di lab falak ini teman-teman akan dilatih bagaimana mengukur arah kiblat dan bagaimana cara menentukan bulan Komariah. Kemudian ada lab peradilan semu. Di lab peradilan semu ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menjadi seorang hakim, cara menjadi seorang advokat, cara menjadi seorang panitera, dan cara menjadi seorang jaksa penuntut umum. Kemudian kita juga memiliki lab bahasa dan juga lab komputer. Gimana Ibu Kaprodi? Ya, betul. Prasarana lainnya adalah kita memiliki perpustakaan yang terpusat, yaitu perpustakaan YIN Pontianak. Dan di area perkuliahan disiapkan wifi hotspot yang free. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mencari
keilmuannya sesuai dengan prodi ini di berbagai area yang ada di Fakultas Syariah ataupun di prodi Hukum Keluarga Islam Ahwal Asasiyah. Betul sekali. Jadi berkaitan dengan beasiswa, apakah beasiswa. ada beasiswa yang diberikan? Tentu banyak beasiswa yang akan diberikan. Pertama ada beasiswa Bank Indonesia. Kemudian ada beasiswa apa lagi? Ada beasiswa DIPA. ada beasiswa bidik misi. Kemudian disiapkan juga bagi para penghafal Al-Quran. Betul sekali. Juga beasiswa Hafizah. Jadi tentu banyak sekali beasiswa yang bisa teman-teman nikmati ke depannya. Betul gitu ya? Terkait dengan tenaga pengajar. Betul. Jangan diragukan lagi. Semua tenaga pengajar atau dosen yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam Ahwal Asasiyah adalah para dosen yang expert, yang ahli di bidangnya. Ada ahli di bidang hukum perkawinan, ada ahli di bidang hukum kewarisan, ada juga yang ahli di bidang hukum pidana, ada juga yang ahli di bidang hukum perdata. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana kemampuan kapasitas keilmuan dari para dosen yang mengajar di prodi. Jadi para dosennya sangat kompeten sekali, Kak Prodi ya? Betul sekali. Berkaitan dengan gelar, kita merujuk kepada PMA tahun 2017. Gelar yang akan disandang oleh adik-adik mahasiswa semuanya ketika menyelesaikan di prodi ini adalah sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya. Jadi teman-teman jangan pernah takut. Teman-teman lulus menjadi sarjana hukum tentunya akan diterima di berbagai level instansi manapun. Oke, terakhir. Prodi ini memiliki moto yang pertama adalah religius, berintegritas, berprestasi dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.